Satu di depan, satu di samping. Saya dipegangnya erat-erat oleh anak saya. Lalu, ayo Bu, pelan-pelan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang masalah tulang bagi pasien HD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Memangnya ada masalah apa pada tulang pasien HD seperti ibu? Bagi pasien HD seperti saya, salah satu yang perlu diwaspadai adalah masalah pengeroposan tulang itu lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sehat, terutama wanita yang memasuki menopause. Lalu bagaimana dengan ibu sendiri? Apakah ada permasalahan pada tulang ibu? Ada. Ya, waktu 1 tahun saya masih kuat tulang saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih aktif tuh. Jalan pagi aktif, tiap pagi saya jalan ditemani oleh suami saya. Dan belanja ke pasar juga. Kadang saya sendiri tuh naik angkot. Alhamdulillah bisa, tulang saya masih kuat. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam juga masih bagus. Alhamdulillah. Masak di rumah, bersih-bersih rumah, nyuci pekerjaan rumah tangga saya kerjakan. Oh ya, selain itu juga saya waktu itu mengajar di taman kanak-kanak. Saya juga senang mengajar di taman kanak-kanak, apalagi ada lagunya, taman yang paling indah hanya taman kami. Nah, begitulah lagu di taman kanak-kanak. Anak-anak juga senang. Pada waktu itu selain mengajar saya pulang masak juga, masih tetap masak, karena pada saat itu anak saya masih kecil-kecil, jadi ya semua pekerjaan saya kerjakan. Alhamdulillah masih sehat tulang saya. Nah, pada tahun ke berapa tadi, 8, 9, 10 itu masih alhamdulillah masih kuat tulang saya. Entah kenapa di tahun-tahun ke-11 kok sepertinya tulang-tulang saya merasa ada keluhan gitu. Terus jalan juga sepertinya kayak nggak seimbang gitu. Tahun ke-11 itu. Tahun ke-12 alhamdulillah tahun ke-12 saya diajak umroh sama suami saya. Alhamdulillah waktu itu. Ya walaupun agak sedikit tulang saya, terutama dengkul saya ini, lutut saya itu kalau dari duduk mau berdiri itu susah. Tapi menurut saya, teman saya aja yang tidak seperti saya, tidak gagal ginjal, tidak HD ya maksud saya, itu lututnya bermasalah juga. Ya apalagi saya mungkin ya kan. Nah, pada tahun ke 13, 14, 15, nah tulang saya kok berasa lebih, keluhannya lebih lebih bertambah gitu loh. Terutama di saat itu pada waktu pulang HD, saya tuh untuk berjalan, untuk berdiri saja yang kaki sebelah kiri nggak bisa, jadi hanya satu kaki kanan. Untuk pulang dari HD, saya ditemani anak saya sampai dipapah sama anak saya keluar menaik kendaraan. Pokoknya sakit sekali terasa. Nah, setelah pulang, tak kenapa hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itulah kejadiannya. Nah, saya mau ke belakang, antarkan ibu nak ke belakang, ya kan, diantarkan anak saya. Udah diantar, saya berdiri di dua anak saya nih, satu di depan, satu di samping. Saya dipegangnya erat-erat oleh anak saya. Lalu, ayo Bu, pelan-pelan Bu. Pelan-pelan saya jongkok, tiba-tiba klek gitu. Rupanya pinggul saya, pokoknya daerah sini, pinggul ini bunyi patah. Setelah bunyi klek, nah
nggak berdaya kaki saya sebelah kiri. Jadi kan satu kaki nih, satu kanan. Terus saya terduduk di kamar mandi itu. Terus dibantu anak saya mau dibawa keluar dari kamar mandi, tapi saya kesakitan, kayaknya nggak kuat ini anak saya berdua perempuan ini. Kemudian anak saya langsunglah menghubungi suami saya dan anak saya yang baru saja keluar dari rumah. Setelah ditunggu sekian menit, 30 menit lah kurang lebih, datanglah suami saya. Kenapa bu? Langsung ke kamar mandi. Kemudian datang lagi anak saya yang tadi dihubungi. Bu, kenapa bu? Ini ibu tiba-tiba entah kenapa kok patah ini kaki ibu. Nah, ayolah kita angkat ya. Kemudian diangkat, diambilkan kursi, naikkan ke kursi, kursinya diangkat. Nah, lalu langsung naik ke mobil. Waktu itu begitu diangkat, sakitnya sampai sekarang saya masih ingat bagaimana sakitnya itu. Ya Allah, inilah penyakit yang paling sakit dalam hati saya. Kemudian saya diangkat ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai ke rumah sakit, saya dironsen. Ternyata memang benar, setelah dironsen patah pinggulnya ini. Setelah ketahuan, nah pada hari Minggu kan libur ya kan, dioperasi hari Selasa lah. Saya langsung dioperasi hari Selasa. Pada waktu itu kejadiannya pada akhir bulan puasa. Nah, setelah dioperasi ya, itu nggak merasa sakit, ya kan? Nggak merasa sakit, mungkin masih ada suntik kebalnya itu, maka belum sakit. Namun setelah lewat 1 jam, 2 jam juga belum sakit. Nah, kebetulan tak kenapa tamu juga datang waktu itu jenguk saya. Itu saya masih bercerita, masih bisa tersenyum, masih bisa menceritakan kejadian saya bagaimana seperti tadi itu. Tamu pertama saya masih bisa bercerita dan juga masih bisa tersenyum walaupun saya baru dioperasi. Nah, tamu kedua juga masih bisa. Setelah mau menjelang ke tamu ketiga, kok sepertinya ini ya, kondisi saya kok lain gitu, perih gitu, sakit. Nah, setelah itu kok semakin sakit. Aduh, saya sampai bilang, maaf ya bu, saya ini sakit beneran, ini sakit sekali. Sampai saya mengeluarkan air mata saking nggak tertahankan sakitnya itu ya kan. Sakit, saya juga sekarang kayaknya ingin menangis lagi, tapi janganlah. Ya Allah, gitu. Jadi tamu saya juga ikut menangis, karena saya menangis, jadi tamu saya ikut menangis. Ya udah sabar aja ya bu, katanya. Rupanya obat biusnya sudah habis, makanya saya kesakitan. Akhirnya anak saya panggilnya perawat. Oh iya, udah habis obat biusnya itu ibu itu. Ntar ya saya ambil obat anti nyerinya. Nah, kemudian saya dikasih obat anti nyeri. Ya walaupun dikasih obat anti nyeri masih sakit juga loh. Sakit, pokoknya sakit sekali. Apalagi kena senggol gitu, ini sakit sekali. Ya akhirnya malamnya juga masih sakit, malam itu. Alhamdulillah besoknya tuh udah mulai normal, hanya sakit-sakit gitu tulangnya saja ya kan. Yang herannya lagi, pagi-pagi datanglah seorang yang ahli terapi ya kan. Dia datang, mana yang dioperasi katanya. Nah, ini bu, ini pak, kata anak saya. Oh ya, ayo turun. Ya, saya terkejut ya kan, saya suruh turun. Enggak lah pak, saya kan baru aja operasi, sakit lah ini aja bergerak sakit. Turun ya bu, belajar turun. Nggak mau, sakit ini harus supaya ini bu, tulang-tulangnya ibu itu letaknya bagus nanti, katanya gitu. Jadi saya nurut aja lah. Walaupun saya nurut, tapi untuk duduk saja, ya Allah susahnya duduk. Dibantu anak saya, dibantu terapinya itu ya kan, bapak-bapak itu harus bantunya duduk. Itu pun sakit, dipaksa duduk. Turun bu, iya sakit sekali. Aduh, sampai keringat ini keringat jagung ya istilahnya tuh ya, sampai bercucuran keringat, dan juga pakai nangis segala pula itu. Akhirnya turun pelan, baru berdiri aja susah. Nah, jalan selangkah
udahlah ya, baru selangkah saya sudah bilang udah coba berdiri aja dulu. Saya berdiri, nah, udahlah naik, terus naik ya kan, naik dah, udah ya Pak ya, sakit, iyalah ini hari pertama katanya. Setelah itu naik, kemudian dokter visit untuk melihat saya bagaimana kondisinya. Gimana Bu, sakit dok, gitu saya bilang. Ya sabarlah kata dokter, nanti sembuh, nanti bisa jalan normal katanya gitu. Nah setelah itu berakhir beberapa hari, saya pun pulang dari rumah sakit. Nah jalan, saya dikasih tongkat waktu itu dari rumah sakit, tongkat kaki 4 ya kan. Itu jalan pun sulit sekali karena sakitnya itu sakit sekali. Nah pulang dari rumah sakit saya beli kursi roda lagi ya. Sampai sekarang inilah saya masih duduk di kursi roda. Ya walaupun duduk kursi roda, saya masih tetap semangat karena saya masih bisa berjalan juga walaupun dengan tongkat, diperbantukan dengan tongkat. Akhirnya saya latihan di rumah, jalan pakai tongkat, kamar mandi kemana pakai tongkat. Itu pun tidak jalan yang jauh-jauh, kira-kira 15 meter, 10 meter, sanggup saya pakai tongkat. Namun kalau sampai jauh gitu nggak bisa, saya pakai kursi roda. Saran saya, pertama jagalah kesehatan tulang kita dan konsultasikanlah kepada dokter agar kita mengetahui bagaimana caranya merawat tulang kita. Dan jangan lupa setiap hari itu kita harus berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi ya kurang lebih jam 10 pagi. Gak usah lama-lama, 30 menit aja udah cukup. Lalu dan jagalah tulang kita jangan sampai jatuh, itu akibat akan fatal. Itulah saran dari saya. Nah sampai di sini dahulu ya episode kali ini. Dan kali kita insya Allah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.